Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda di mana saja berada. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam sesi lanjutan pembahasan tentang konvensi hak anak. Kali ini kita akan membahas tentang klaster ketiga mengenai prinsip-prinsip hak anak. Kali ini kita akan fokus membahas prinsip yang pertama yang tertuang di pasal 2 konvensi anak, yaitu non-diskriminasi. Non-diskriminasi ini menjadi penting untuk kita ketahui bersama karena melalui penegakan prinsip ini, insya Allah anak-anak kita akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan dalam hidupnya karena dia mendapatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat. Kapan anak-anak itu merasa terdiskriminasi? Ini menjadi pertanyaan penting. Dan kapan anak itu merasa tidak nyaman apabila dia merasa terdiskriminasi? Kunci penting terkait dengan prinsip ini ada pada ayahanda dan bunda. Jika sejak dari rumah seorang ayah dan bunda mendampingi, membimbing, mengasuh anak-anaknya dengan penuh penghormatan terhadap harkat martabatnya, dan salah satunya anak-anak itu tidak pernah mengalami diskriminasi, insya Allah pada saat mereka akan menjadi individu yang berada di tempat mereka tinggal, tempat bermain, tempat belajar, tempat umum, atau mereka berada di tempat-tempat di mana mereka sangat dibutuhkan atau di mana tempat mereka saling berhubungan satu sama lain, dan di mana mereka nanti menjadi seorang yang profesional baik di bidang kesehatan, pendidikan, sosial maupun di bidang-bidang teknis yang lain. Kemudian kemungkinan mereka akan menjadi seorang birokrasi, sebagai anggota legislatif, sebagai anggota atau penegak hukum, baik itu yang ada di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Bapas, serta di lembaga pembinaan khusus anak. Insya Allah mereka akan menjadi individu yang tidak pernah membeda-bedakan satu sama lain atas ras, suku, bangsa, warna kulit, lalu latar belakang politik maupun agama. Jadi individu-individu yang dihasilkan dari rumah yang selalu menjunjung tinggi sikap non-diskriminasi, inilah yang saat sekarang yang perlu kita tunggu dan kita perlu harapkan. Apa dampak kalau anak-anak itu mengalami sikap diskriminasi dari orang tua atau orang dewasa? Salah satu, dia akan mengekspresikan hal serupa kepada temannya atau kepada lawan bicaranya atau kepada orang lain. Ini yang kemudian kita bisa lihat seperti kejadian di Amerika saat sekarang ataupun di Indonesia. Banyak orang yang tidak menghargai orang lain karena sejak dari kecil dia juga mengalami perlakuan serupa, baik itu dari ayah dan bundanya, atau dari kakek neneknya, atau dari paman bibinya, atau dari tetangganya. Untuk itu ayahanda dan bunda perlu kita list daftar-daftar item anak merasa terdiskriminasi. Kita bersyukur Komite Hak Anak PBB
berhasil mengidentifikasi ada 53 item anak merasa terdiskriminasi. Untuk itu kita perlu ketahui juga bersama, antara lain di mana kita bersikap merendahkan anak kita. Itu juga adalah sikap diskriminasi. Atau masih ada di dalam hati kita itu ingin melakukan kekerasan kepada anak kita. Untuk itu mulai hari ini minimal anak itu tidak boleh mendapatkan kekerasan. Kekerasan merupakan pintu pertama anak merasa terdiskriminasi. Untuk itu mari kita hentikan bersama-sama sehingga anak-anak kita menjadi individu yang seperti saya uraikan sebelumnya. Demikian kita lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya terkait dengan prinsip yang kedua di dalam konvensi hak anak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.